Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah pada sore hari ini via Zoom, di mana insyaallah kita bersama-sama akan melanjutkan kajian beberapa amalan penyebab masuk surga. Dan pada beberapa pertemuan sebelumnya, ya tepatnya 9 pertemuan sebelumnya, kita membahas bab-bab tertentu, ya. Ada bab iman, bab kewajiban-kewajiban, kemudian amalan-amalan sunnah, ya, tawakal, sabar, jujur, ya, dan lain-lain yang semua itu adalah sebab masuk surga. Adapun pada bab ini, ya, maka penyusun menyebutkan atau menyampaikan sebuah bab yang menghimpun, ya, yang mencakup amalan-amalan dan keutamaan tertentu yang menjadi penyebab masuk surga. Jadi pada bab ini, ya, hingga akhir masih banyak hadis yang tersisa, karena insya Allah kita akan masuk hadis ke-26, ya, berarti sampai 40 nanti. Ini babnya 1, ya. Apa itu babnya? Kita baca. Qala al-musannifu hafizahullah, ya, penyusun Syekh mengatakan babun jami', ya, bab yang mengumpulkan, yang menghimpun, ya, li a'malin wa fadaila, ya, amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan, ya, sababun fi dukhulil jannah, yang merupakan penyebab masuk surga. Dan beliau menyebutkan banyak, ya, dari amalan-amalan, ya, di sisa dari hadis-hadis yang ada. Kita akan mulai membaca hadis ke-26. Qala al-musannif, beliau mengatakan al-haditsus sadis wal 20, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin 'inda salatil fajr, bahwa beliau, ya, Nabi berkata kepada Bilal bin Rabah, adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maula Abi Bakrin, atau budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, berasal dari Habasyah, ya. Beliau yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal radhiyallahu anhu, inda salatul fajri, ketika salat fajar, ya, seusai salat fajar, ya Bilalu, wahai Bilal, hadithni, ya, kabarkan padaku, bi arja amalin, ya, kabarkan kepadaku amalan yang paling diharapkan, amil tahu fil Islam, yang engkau amalkan di dalam Islam, ya. Ya, ini Rasulullah SAW minta kepada Bilal agar menyampaikan kira-kira apakah amalan yang paling diharapkan oleh Bilal, ya, yang beliau kerjakan setelah Islam, ya. Karena apa? Fa inni sami'tu daffana 'alaika, karena sungguhnya aku mendengar suara kedua alas kakimu, ya, terompahmu, baina yadaya fil jannah, ya. Aku mendengarnya berada di hadapanku di surga, ya. Nah, kemudian nanti Bilal menyampaikan,
Sebelum kita sampaikan atau sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh Bilal radhiyallahu anhu, hadis ini ya menjelaskan pada kita bahwa ketika seorang mengharapkan sesuatu maka hendaknya dia beramal ya. Oleh karena di sini ya Rasul berkata bi arja amalin, ya, amalan yang paling diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar berharap saja dan berharap ya mohon atau mungkin berdoa meminta tapi tidak ada aksi, tidak ada amalan. Ya, ini adalah kesalahan. Maka itu harapan orang yang tertipu adalah harapan orang yang sekedar berharap ya. Orang yang sekadar berharap tidak dibarengi dengan amalan ya. Adapun kita ya, berusaha ketika berharap sesuatu ya dari kebaikan-kebaikan kita berusaha untuk mengamalkannya ya. Kita berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa aku mendengar suara kedua alas kakimu di hadapanku di surga, ini bukan maksudnya bahwa Bilal mendahului Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, tidak ya. Tapi ini ketika sudah berada di dalam surga ya. Karena orang yang pertama kali masuk ke dalam surga ya atau orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali masuk surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bukan maksudnya Bilal mendahului Rasulullah masuk surga ya. Nah, lalu apa amalannya? Bilal menjawab, qala ma amiltu amalan arja indi. Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih diharapkan menurutku ya di sisiku anni bahwasanya aku lam atatahhar tuhuran ya. Tidaklah aku bersuci ya, tidaklah aku berwudu ya fi sa'ati lailin aw nahar ya, baik itu di waktu malam atau siang illa salaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalli. Ya, tidaklah aku bersuci baik di waktu malam ya, atau siang, melainkan aku ya salat dengan wudu tersebut ya, salat-salat yang memang ditetapkan bagiku untuk atau ditakdirkan bagiku untuk melaksanakannya. Ya. Nah, ini kata Bilal radhiyallahu anhu ya, yang menunjukkan ternyata amalan yang menurut Bilal diharapkan ya dan menjadi penyebab masuk surga adalah apa? Bersuci ya. Menjaga wudu ya, kemudian wudu, bersuci di sini maksudnya wudu ya. Yang kemudian setelah itu beliau radhiyallahu anhu mengerjakan salat mengerjakan salat ya. Tidak harus 2 rakaat ya atau tidak 2 rakaat tapi lebih dari itu. Ma kutiba li an usalliya. Semampu atau takdir yang sesuai dengan takdir yang Allah berikan padaku ya. Dan ulama mengatakan ya sebagian dari mereka mengatakan ini mencakup salat wajib, demikian pula salat sunnah ya. Jadi wudu kemudian beliau salat dan yang disyariatkan salah wudu adalah salat 2 rakaat. Tapi ketika seseorang hendak mengerjakan salat-salat yang lainnya ya, salat memperbanyak salat contohnya, maka tidak mengapa ya. Salatul laili wan nahari ya, masna, salat malam atau dalam sebuah riwayat salat siang, meskipun sebagian ulama mengatakan ada atau meragukan kesahihan hadis salat siang ya, yaitu 2 rakaat. Nah, terlepas dari itu ya, ketika seseorang hendak mengerjakan memperbanyak salat ya, silakan dia memperbanyak salat 2 rakaat baik malam hari ataupun siang hari ya. Oleh karena sebagian ulama pun mengatakan bahwa untuk qiyamul lail tidak terbatas hanya 11 atau 12 11 atau 13 rakaat saja. Kalau dia mau memperbanyak pun tidak mengapa ya. Bahkan sebagian mengatakan tidak terbatas. Para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, Ibnu Jauzi mengatakan ya, bahwa hadis ini ya, dari hadis ini ya, berisi anjuran untuk mengerjakan salat setelah wudu ya. Setelah wudu supaya wudu itu tidak kosong dari maksudnya, dari tujuannya ya. Dan secara asalnya bahwa syarat sah salat adalah bersuci ya. Jadi ketika wudu kemudian tidak dilakukan apa-apa, maka maksud beliau maksud dari wudu itu tidak ada faedahnya ya. Oleh karenanya hendaknya seorang mengerjakan salat ya setelah wudu ya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa ini adalah keutamaan, hadis ini menunjukkan keutamaan salat ba'da wudu ya. Dan ini amalan ya sunnah dan bahwasanya sunnah ya. Yang kemudian untuk salat ba'da wudu ya, setelah wudu kalau kita perhatikan dari ucapan Bilal ya,
tidaklah beliau bersuci baik malam atau siang. Ini berarti mencakup waktu-waktu terlarang. Bagaimana hukumnya? Maka banyak ulama, ya, termasuk ini adalah mazhab Syafi'i, ya, kata Imam Nawawi, hadza mazhabuna, ini adalah mazhab kami. Apa itu? Bahwa salat-salat yang ada sebab, maka tidak mengapa seorang dilakukan, tidak terkena atau tidak masuk ke dalam larangan-larangan salat, ya. Dan larangan-larangan salat yaitu ketika matahari terbit, ya. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala, kemudian ketika matahari tenggelam. Itu larangan untuk mengerjakan salat, ya. Itu larangan untuk mengerjakan salat, ya. Adapun salat-salat yang memiliki sebab, dan diantaranya ini salat wudu, ya. Setelah wudu ini ada sebabnya. Apa itu? Sebabnya adalah wudu, ya. Jadi setelah wudu kemudian ya salat, maka ini tidak masuk larangan, ya. Termasuk juga seperti seorang mengerjakan tahiyatul masjid, ya. Itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid, ya. Atau mungkin juga istikharah. Sebabnya apa? Dia ada hajat, ya. Dia ada hajat, ada keinginan, ingin melakukan sesuatu, ya. Maka sholat-sholat yang ada sebab, ya, ini tidak mengapa sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Adapun yang tidak boleh adalah sholat mutlak, ya. Sholat mutlak ini dilarang dikerjakan pada waktu-waktu larangan, ya. Dan masalah ini tidak lepas dari khilaf, ya. Wallahu taala alam. Dan sekali lagi amalan di sini yang disampaikan adalah, ya, wudu, yang kemudian menjaga wudu dan sholat setelahnya. Kita lanjutkan ke hadis ke-27. Al-hadis as-sabi' wal 20 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'una khaslah, ada 40 khaslah itu sifat, ya. Di riwayat yang lain disebutkan hasanah, ada 40 kebaikan. A'lahunna manihatul anzi, dan yang paling tinggi dari kebaikan-kebaikan tersebut adalah manihatul anzi. Arti dari manihatul anzi adalah memberi air susu dari hewan, ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan tustahabul manihah. Manihah yaitu dianjurkan. Apa itu? Wahya an takuna lahu naqah aw baqarah aw syad dzat laban fayadfa'uha ila man yashrabu labanaha muddah tsumma yaruddaha ilaih. Yaitu, ya, seseorang memiliki unta, sapi atau kambing yang ada air susunya, ya. Jadi hewan ini sudah siap tinggal diperas, ya. Kemudian dia berikan kepada orang yang ingin meminumnya untuk beberapa saat, ya, selama beberapa waktu, ya, untuk diambil manfaatnya dari air susu tersebut. Kemudian kalau sudah, maka dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ini adalah amalan yang utama, ya. Amalan yang utama. Subhanallah, bukan amalan yang rendahan, ini amalan utama, memberi kesempatan orang lain untuk minum air susu dari hewan-hewan yang dipelihara olehnya, baik itu unta, ya, atau sapi, atau demikian pula kambing. Nah, ini yang paling tinggi, ya, kata Rasulullah SAW, dari 40 kebaikan atau 40 sifat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, ma min amilin, tidaklah ada seorang ya'malu bi khaslah minha, yang mengamalkan salah satu dari kebaikan tersebut, ya, raja'a thawabiha, ya, dia melakukan hal itu karena mengharap pahalanya, wa tasdiqa mau'idiha, dan dia membenarkan janjinya, ya, apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan memasukkan, ya, dirinya ke dalam surga karena sebab amalan tersebut, ya. Meskipun satu kebaikan, meskipun satu amalan, ya, ternyata satu amalan, satu sifat, satu kebaikan ini menjadi penyebab masuk surga, ya. Dan para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, tidak merinci 40 amalan tersebut apa saja, ya. Nanti ada hikmahnya dijelaskan oleh para ulama. Namun sebelumnya kita baca keterangan dari Hasan, ya. Ini Hasan, ini perawi hadis. Qala Hasan berkata, ya, fa'adatna maduna manihatil anzi, ya, lalu kami hitung-hitung selain dari memberi air susu tadi, ya. Kalau al-anzi ini berarti
dia ini ya kambing ya, kambing. Meskipun ya sebagaimana sudah kita sampaikan, Imam Nawawi mengatakan tidak termasuk juga, yaitu tidak khusus kambing, seseorang memberi unta, air susu unta, demikian pula sapi pun termasuk juga di dalamnya. Ya, kemudian kami menghitung-hitung selain dari memberi air susu tadi, yaitu apa? Min raddis salam, yang menjawab salam. Kemudian wa tashmitil atis, menjawab orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita dianjurkan mengucapkan atau disyariatkan mengucapkan ya rahmukallah. Ini termasuk kebaikan. Jawab salam juga kebaikan. Wa imatatil adza, ya, menyingkirkan gangguan, anit tariq, dari jalan. Ini juga kebaikan. Wa nahwihi, dan sebagainya. Wa mastata'na an nablugha 15 khoslah. Ya, kami tidak bisa menghitung ya meskipun sekedar 15 sifat saja, 15 kebaikan saja. Ini kata Hasan ya. Adapun sebagian ulama mereka berusaha untuk mencari-cari kebaikan tersebut ya, dan mereka mendapatkan lebih karena memang kebaikan di dalam Islam itu banyak. Ya, hanya saja mengapa Rasulullah SAW tidak merinci 40 tersebut ya? Beberapa ulama menjelaskan ya, bahwa hadis ini menunjukkan ya, bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak, bahwa amal soleh itu banyak ya. Dan jadi maksud dari hadis ini sekali lagi ini menunjukkan pintu-pintu kebaikan dan amal soleh itu banyak. Dan siapa yang mengerjakan salah satu dari kebaikan tersebut, ya, karena mengharap pahala dari Allah, ya, dia membenarkan janji Allah, ya, dengan pahala yang melimpah dengan surga, ya, maka Allah akan berikan surga kepadanya. Ya, Allah berikan surga kepadanya. Ya. Dan sebagian lain mengatakan, ya, bahwa mengapa Rasulullah SAW tidak menyampaikan ke-40 tersebut ya? Karena itu lebih bermanfaat ya. Lebih bermanfaat daripada kalau dihitung-hitung ya. Karena pintu kebaikan itu banyak ya, sehingga ketika seseorang terbiasa dengan satu kebaikan ya, maka itu sebab baginya untuk masuk surga. Ya, karena kalau dihitung hanya 40 saja, diterangkan kemudian tahu ini 40 saja, ternyata amalan yang sudah dia kerjakan itu tidak masuk ke dalam 40, ya ini di satu sisi bisa menjadi seorang itu apa? Merasa oh amalan ini kurang utama, kurang mulia ya. Kemudian bisa jadi dia meninggalkannya. Jadi lebih baik ditutup ya, atau lebih baik tidak disebutkan ya, agar orang yang mengerjakan amal baik, kebaikan apa saja, pintu kebaikan itu saja ya, dia besar harapannya bahwa itu ya akan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian kita pun tidak perlu untuk menghitung 40 amalan itu apa saja, 40 sifat itu apa saja. Ya, yang penting bagi kita adalah mengamalkan suatu kebaikan. Dan siapa dari kita yang sudah dibukakan baginya pintu kebaikan, ya, dari amal soleh apa saja, selain yang wajib, ya, kalau yang wajib semuanya harus. Ya. Selain dari yang wajib, ya, saya ulangi berarti siapa yang sudah dibukakan baginya pintu kebaikan, ya, Allah beri taufik, Allah beri kemudahan, salah satu dari pintu kebaikan selain dari ibadah-ibadah yang wajib, maka hendaknya dia melaziminya, senantiasa terus mengerjakannya. Ya. Semoga saja dia ditutup umurnya dengan hal tersebut, ya, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Ya. Yang terbiasa puasa sunnah terus dia kerjakan. Tidak usah dia sampaikan pada orang lain, tidak usah dia kabarkan. Ya diam-diam dia ternyata rajin berpuasa. Ya. Atau mungkin ada orang yang rajin bersedekah. Ya. Tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya, ya. Atau sebagian dari yang lain itu ringan tangan, mudah membantu, ya. Bahkan bisa jadi orang-orang terdekatnya ya tidak tahu, pokoknya dia dengan ringan tangan mudah membantu orang lain, ya. Atau amalan apa saja, ya, amalan apa saja dari kebaikan, ya, maka hendaknya dia terus senantiasa melaziminya, ya, karena besar harapan baginya, ya, adalah surga, ya, dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau sekiranya dia melakukan amalan-amalan yang menjadi pintu-pintu surga, rajin berpuasa, maka ya sebab untuk masuk surga melalui pintu ar-rayyan. Rajin bersedekah sebab masuk surga melalui pintu sedekah. Ya. Kalau mungkin pas ketika ada jihad, ya, jihad fisabilillah, rajin berjihad, ya, maka dia ada sebab untuk masuk surga melalui pintu jihad. Ya, rajin salat, banyak mengamalkan salat sunnah, ya, maka ini besar harapan juga baginya untuk masuk surga melalui pintu
salat, ya, dan seterusnya, ya. Dan hendaknya kita tidak meremehkan amalan-amalan yang sudah kita amalkan, ya. Hendaknya sebaliknya kita optimis bahwa hal tersebut akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja setelah memperhatikan amalan-amalan yang wajib, ya. Amalan yang wajib harus diamalkan, tidak bisa tidak. Ya, selain daripada itu juga, ya, harus memperhatikan masalah akidah, ya. Keyakinannya bagaimana, keimanannya dia terhadap Allah bagaimana, terhadap kitab-kitab Allah bagaimana, terhadap para malaikatnya bagaimana. Dengan kata lain terhadap rukun iman yang 6 itu bagaimana. Dia harus perhatikan. Karena, ya, ketika akidah seseorang, ya, keyakinan seseorang, keimanan seseorang dia menyimpang dari jalan yang lurus, bagaimana Allah akan menerima amal-amalnya. Jadi masalah akidah yang terus Rasulullah SAW menempa, menguatkan, mengokohkan akidah para sahabat, ya, sejak di Mekah, kemudian sampai di Madinah pun terus demikian, ya. Maka ini supaya seseorang itu dalam beramal saleh memiliki dasar yang kuat, ya, dasar yang mantap, dasar yang kokoh. Kemudian, ya, atasnya baru dibangun amal-amal saleh, ya. Dasarnya, pondasinya, ya, dikuatkan, kemudian atasnya baru dibangun dengan amal-amal saleh, amal yang wajib, kemudian amal-amal yang sunnah. Semoga Allah memberi taufik dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Oleh karenanya di antara ulama mereka, ya, Al-Karmani rahimahullah mengatakan, ya, yaitu mengomentari sebagian ulama yang menyebutkan 40 sifat tadi, ya. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh apa yang disebut oleh ulama-ulama itu adalah rajmun bil ghaib, ya, menerka hal ghaib, ya. Dan memberi susu hewan tadi, ya, entah itu kambing, sapi atau unta. Ya, tentu saja kita tidak bisa kecuali kalau ada dalil jelas bahwa amalan ini lebih rendah daripada amalan ini. Amalan itu lebih utama daripada amalan ini. Ya, contohnya Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa situna au bid'un wa sab'una syu'bah, ya. Bahwasanya iman itu ada sekian 60 sekian atau 70 sekian cabang. Ya. Kemudian Rasul mengatakan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah yang kemudian diamalkan. Nah, ini dalil jelas bahwasanya ucapan kalimat la ilaha illallah ini adalah yang paling utama, ya. Kemudian Rasul mengatakan, ya, wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu, sifat malu itu adalah bagian dari iman. Nah, kalau demikian maka kita tahu, oh, ini paling utama, ini paling rendah. Karena apa? Karena dari nas hadis yang jelas, yang lugas, yang tegas dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada, ya, maka itu berarti menerka hal gaib, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Karmani. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan satu lagi, hadis Al-Thamin wal Ishrun, hadis ke-28. Qala al-musannif, penyusun mengatakan hadis ke-28, an Sahlin radhiyallahu anhu, dari Sahl, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, ya. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim di surga, ya, seperti ini, ya. Wa asyara bisababati wal wusta, kemudian beliau mengisyaratkan, ya, jari sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an, dan beliau kemudian membukakan sedikit, ya, merenggangkan sedikit dari kedua jari tersebut, ya. Kata Rasulullah, aku dan kafilul yatim di surga seperti ini, ya, kondisinya. Sebagian ulama rahimahumullahu jami'a, mereka menjelaskan bahwa makna hal ini, ya, adalah kedudukan yang tinggi bagi orang yang melakukan hal tersebut, ya. Kedudukan yang tinggi bagi orang yang melakukan hal tersebut. Dan sebagian mengartikan bahwasanya dia akan cepat masuk surga, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas dari itu, ya, bisa jadi ini mencakup kedua penafsiran tersebut, ya.
mencakup kedua penafsiran tersebut. Yang kemudian apa maksud dari kafilul yatim? Ya, orang yang mengurusi anak yatim. Orang yang mengurusi anak yatim, ya, maksudnya An-Nawawi rahimahullah mengatakan yaitu orang yang mengurusi perkara-perkara atau urusan-urusannya, seperti nafkah, ya, pakaian, kemudian adab, ya, mengurusi masalah adab, kemudian tarbiyah, pendidikan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ya. Dan hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengurusinya dari hartanya sendiri atau bisa jadi dari harta anak yatim. Ya. Dari harta anak yatim. Karena bisa jadi ya, anak yatim itu meninggal dunia, kemudian ayah dari anak yatim, karena disebut yatim adalah anak yang alladzi mata abuhu wa wasaghir, yaitu orang atau anak yang ayahnya meninggal dunia sementara dia masih kecil, belum umur baligh. Atau seorang yang ditinggal mati ayahnya. Ya, ini yang disebut dengan yatim. Ya. Dan kalau di dalam Islam tidak ada istilah piatu. Ya. Piatu itu di dalam bahasa kita yatim piatu. Kalau piatu ditinggal orang tua. Ya. Kalau sudah dewasa maka piatu ditinggal ibu. Dan kalau sudah dewasa maka tidak disebut sebagai yatim. Nah, bisa jadi orang atau anak yatim dia memang tidak memiliki harta, ibunya tidak memiliki harta. Atau bisa jadi dia anak yang memiliki harta. Ayahnya meninggal dunia, kemudian mewarisi kepadanya warisan yang banyak. Ya. Nah, kalau tadi kita katakan bisa jadi diurusi dengan harta orang yang mengurusi tadi atau harta anak si yatim. Ya, berarti orang tersebut mengeluarkan kebutuhan si yatim dari harta tersebut. Ya. Hanya saja memang ini butuh keimanan yang kuat, butuh keimanan yang kuat, dan itu tidak mudah, ya. Karena perlu diperhatikan bahwa memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ya, yang sahih, istanibu sabal mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Di antaranya adalah wa aklu malil yatim. Ya. Setelah makan harta riba, kemudian makan harta anak yatim. Oleh karenanya, hendaknya mereka orang-orang yang ya mencari-cari sumber rezeki dengan dalih bahwasanya itu adalah untuk anak yatim, ya, pondok yatim piatu, panti asuhan dan seterusnya, hendaklah mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang mereka tidak memiliki pekerjaan ya, sama sekali atau tidak mampu kemudian mengambil secukupnya ya untuk penghidupan yang memang tidak bisa tidak ya, kecuali harus mengambilnya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi masalahnya ketika ya menjadikan itu sebagai sumber rezeki dengan mendusta, dengan berbuat kedustaan, berbohong kepada manusia, ya, kepada orang-orang. Ini adalah termasuk dari dosa yang besar. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Yang kemudian hal ini juga ya untuk mengurusi anak yatim ini bisa jadi dengan dia mengambil anak tersebut, dia masukkan ke dalam rumahnya, ya, ke dalam rumah tangganya, atau bisa anak itu dibiarkan tetap dengan ibunya. Ya, kalau seandainya mungkin dia yatim piatu, ya, maka dengan bisa jadi dengan neneknya atau siapa atau di panti asuhan pun bisa. Kemudian dia mengurusi keperluan dari anak tersebut. Ya. Ya, maka ini adalah kebaikan. Hanya saja yang perlu diperhatikan, ya, ada istilah at-tabanni atau bahasa kitanya apa ya, mengadopsi, ya, mengadopsi anak. Mengadopsi anak, ya, ini banyak konsekuensi yang bisa yang ada padanya nanti pelanggaran terhadap syariat. Ya. Maksud saya, contohnya ketika anak tersebut adalah laki-laki, maka dia akan dewasa. Ya, kemudian nanti cek ya.
Atau kalau anak itu perempuan, kemudian dia akan balik, kemudian dengan ayah, ini tadi ayah angkatnya, ya, sementara tidak ada hubungan mahram, ini akan masalah, kan menjadi banyak penyelisihan terhadap syariat. Ya. Oleh karenanya hal ini yang merupakan kebiasaan jahiliyah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang memanggil Zaid bin Thabit dengan Zaid bin Muhammad, ya, Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian akhirnya Allah larang hal tersebut, ya, bahwasanya Zaid ya, ud'uhu atau ud'uhum ya, ud'uhu li abaihim, ya. Panggillah mereka ya sesuai dengan disandarkan pada ayah-ayah mereka masing-masing, ya. Ayah mereka masing-masing. Zaid ayahnya adalah Zaid bukan Sabit, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Oleh karena kemudian untuk menjelaskan bahwasanya itu bukan nasab Rasulullah dan hubungan itu banyak hal-hal yang bisa jadi nanti penyelisihan terhadap syariat, akhirnya Zaid yang istrinya Zaid ya bin Harithah ketika diceraikan oleh Zaid hingga akhirnya Rasulullah SAW menikahinya, yaitu siapa? Zainab, ya. Zainab radhiyallahu taala anha. Yang kemudian ada sahabat yang namanya Al-Miqdad Ibnul Aswad. Ini sebenarnya Al-Aswad ini bukan ayahnya. Namun memang sejak zaman jahiliyah terkenal bahwa yang ngurusin adalah Al-Aswad. Padahal ayahnya adalah Amr. Jadi Al-Miqdad Ibnu Amr, ya, bukan Al-Miqdad Ibnul Aswad, tapi ini sudah menjadi hal yang masyhur pada saat itu. Ya. Oleh karenanya ketika kita sudah tahu, maka hendaknya hal-hal seperti ini dihindari. Hal-hal seperti ini dihindari. Busyra, kabar gembira bagi antum-antum yang Masya Allah mungkin semangat dengan masalah ini, ya, mencari siapa orang-orang yang yatim atau yatim piatu, bahkan yang kemudian antum berusaha menyekolahkan anaknya, ya, mengurusi masalah dari sisi nafkah, ya, kemudian masalah pendidikan, masukan, nasihat, ya, kemudian masalah sekolah, masalah agama, ya, dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah kebaikan, ya, maka ini adalah kebaikan. Seperti sahabat kita, ustadz kita, teman kita, ya, Ustaz Eko Haryanto Abu Ziyad hafizahullah, ya, coba antum-antum yang siap, ya, untuk mencari, untuk mengurusi anak-anak mereka, diantaranya masih ada yang kecil, coba tanya, ya, kira-kira mau dilanjutkan sekolah di mana, dan seterusnya, ya. Kemudian mungkin dari masalah nafkah, atau mungkin orang-orang di sekitar antum-antum kita di Indonesia, siapa dari mereka yang ada luang seperti ini, ya, maka itu adalah kebaikan, ya, kebaikan yang kita tahu bahwa mereka anak-anak yang yatim, ya, kemudian kita urusi urusan masalah nafkahnya, kemudian pendidikannya dan sebagainya, itu adalah kebaikan, ya, itu adalah kebaikan. Bahkan sebagian ada yang ingin mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dinikahi ibunya, kemudian anaknya dia urusi, ya, maka itu adalah hal yang Masya Allah, ya. Dan ada keutamaan sendiri, ya, bagi orang yang yang mengurusi juga wanita yang janda, ya. Apalagi dia juga ngurusi anak yatim tersebut, ya, luar biasa. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. 3 hadis saya rasa cukup, ya. Sudah enggak tahu 30 menit sudah ada belum, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Baik Ustaz. Jazakallahu khair atas penjelasannya dan faedahnya. Bagi yang ingin bertanya, kita persilakan di chat ataupun mengangkat tangan. Ada pertanyaan, Pak? Ya, ada Ustaz. Dari chat yang masuk. Sebentar. Dari Pak Arif Gunawan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Apakah yang meninggal ibunya tidak disebut yatim? Syukron jazakallahu khair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jazakallah khair. Apakah seorang yang apabila ibunya meninggal gitu ya, tidak disebut yatim, maka jawabannya tidak ya. Maka jawabannya tidak ya. Yang ketika ibunya meninggal dalam Islam tidak disebut yatim ya. Yang yatim adalah khusus ayahnya. Karena di dalam Islam yang bertanggung jawab mencari rezeki, makan dan sebagainya untuk anaknya adalah ayahnya, dan itu yang tidak mudah dilakukan oleh seorang ibu ya. Yang umumnya yang melakukan atau di dalam Islam yang melakukan yang bertanggung jawab adalah ayah ya. Wallahu a'lam. Ya, ada yang angkat tangan tadi. Coba tolong di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Mau nanya untuk sebagai kafil yatim ini, kalau misalnya hanya menanggung biaya sekolah gitu, apakah termasuk juga? Atau harus menanggung semua biaya kehidupannya gitu, sampai dewasa? Maksudnya untuk mendapatkan keutamaan tersebut gitu ya? Ya, untuk mendapatkan keutamaan kafil yatim itu. Baik. Barakallahu fiik. Yang untuk masalah kafil ini sebenarnya sudah disampaikan tadi, mencakup banyak hal ya, dari sisi nafkah, kemudian pendidikan ya, masalah adab ya, dan lain-lain. Nah, ketika seseorang bisa mengurusi semuanya, masya Allah, tabarakallah ya, itu semakin sempurna atau mendekati kesempurnaan. Tapi kalau seseorang dia mampu hanya dengan nafkah saja contohnya, ya, maka itu adalah kebaikan. Diharapkan dia pun mendapatkan janji tersebut. Ya. Diharapkan dia mendapatkan janji tersebut. Ya. Kalau dia bisa melakukan 2 atau 3 atau lebih, ya maka itu lebih utama lagi. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi sebelumnya kembali kepada pertanyaan, kalau seandainya dia hanya bisa mengurus masalah mungkin biaya atau nafkah ya, termasuk juga ya, dia termasuk ya di sisi itu termasuk, dan diharapkan semoga surga pun menjadi balasan ya baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Pak Abdul Latif, bisa di unmute untuk bertanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kategori anak yatim, misalnya anak yang ditinggal bapaknya, ditinggal kabur atau karena cerai dan tidak diberikan nafkah, apa masuk kategori anak yatim? Baik. Ya, Baik, jazakallahu khair Pak. Barakallahu fiik. Maka jawabannya adalah tidak. Dia tidak dikategorikan sebagai anak yatim ya. Meskipun bisa jadi dia sama-sama tidak mendapatkan mungkin nafkah ya dari ayah yang masih ada, tapi tetap tidak disebut sebagai yatim. Karena yatim adalah orang yang ditinggal wafat ya ayahnya sementara dia masih kecil ya, belum balik. Ya, ini definisi yatim. Nah, kalau kita memahami definisi atau arti ini, maka kita akan paham bahwa orang yang ditinggal mungkin ayahnya tidak bertanggung jawab, maka ya tidak disebut sebagai yatim. Ya, hanya saja ya orang yang ditinggal tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Ya, dan itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ya, ketika ada orang tua yang seperti itu ya menelantarkan anak-anaknya. Kalau dia tanpa alasan, kalau ada alasan syar'i ya memang tidak mampu atau alasan tertentu ya nanti masing-masing ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin Pak ya. Ya, satu lagi dari Ibu Mary. Assalamualaikum Ustadz, apakah anak yatim ada batasan umurnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ketahui ya bahwa batasannya adalah ketika dia balik ya. Ketika balik maka tidak disebut sebagai yatim lagi. Tapi ketika seseorang ya tetap mengurusinya meskipun dia sudah balik ya, bisa jadi dia belum bisa mencari penghidupan, dan memang realitanya seperti itu kalau di tengah-tengah kita ya, tidak mudah anak balik mencari rezeki sendiri
ya, mencari penghidupan sendiri, ya, maka itu adalah kebaikan ketika dia terus melakukannya. Itu adalah kebaikan dan akan ada perhitungannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan para jamaah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan jazakallahu khair Pak Tuh ya dengan Mas Zahran ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.